Tidak ada khotbah secara khusus sore ini, tapi kita akan melihat firman yang secara nyata. Amin. Oke, baik. Ada misionaris dari Amerika di antara kita, Pak Johnson. Boleh berdiri, kami kenal. Tepuk tangannya. Mengasihi Papua. Sudah sekian banyak tahun dari pedalaman yang lain. Terima kasih Pak Johnson. Wardana kesini. Saudara, semua mereka itu identik dengan orang unik ini. Oh, nggak tepuk tangan. Jadi yang belum tahu supaya tahu, ya. Jadi tahun 90 Melki mana? Oh, tahun berapa? Atau gini, kami kontrak rumah mama papanya Wardana di Dolok Dalam. Nah, terus di pinggir kanan rumah itu ada pos. Nah, maka itu Melki itu guru pertama yang daftar. Terus baru Pak Yoja. Nah, waktu itu rumah itu kita pakai untuk ngumpulin banyak anak-anak, ya anak-anak terminal, anak-anak apa di biak. Lalu ada acara pujian semuanya. Nah, lalu mamanya Wardana ini bilang, aduh Pak Pendeta senang bisa ngumpulin anak-anak begitu. Saya ini punya anak, tapi nggak tahu bagaimana ini. Nah, itu orangnya. Nah, saya tanya dia di mana? Katanya di Surabaya. Katanya gimana saya bisa cari? Saudara, ternyata jadi narkoba berat. Pakai dukun-dukun atau dukun di jalan mana? Udah. Satu kali saya pulang ke Surabaya, saya bilang, "Bu, saya mau ke Surabaya." Oke, saya cari ada di mana. Ternyata dia ada di daerah terminal Joyoboyo di Surabaya. Saudara, dalam keadaan yang hancur-hancur, nggak tahu menjadi apa. Tapi dari situ Tuhan ubahkan dia. Terus saya tanya, jadi kamu itu mau apa dalam hidupmu ini? Kasihan mama papamu seperti itu. Saya itu dari dulu Pak pengen jadi penyiar. Oh iya, nah kita nggak bikin radio. Langsung karena saya punya teman banyak di Bandung, terus saya kenalkan, oke, kirim aja, nanti kita latih. Nah, sampai Wardana di Radio Maestro Bandung. Tahun berapa itu Mas? 90. Terus ingat 96 ya. Nah, dilatih di sana, saudara. Tuhan bekerja luar biasa. Karena melihat Wardana ini punya bakat untuk menyiar, maka saudara kita para pengusaha di Bandung itu mau memberikan radio AM waktu itu belum FM. Tahun berapa ya itu? Mulainya lupa saya. 99. Nah, Wardana macam ini. Cepat. Nah, ini perintisnya, saudara. Tepuk tangan dong. Shalom. Ini penyiar juga dulu. Jadi saya tadi lihat penyiar yang begitu banyak itu saya senang sekali. Zaman saya dulu itu sampai sakit-sakitan cuma 2 orang. Zaman AM dulu saya dengan Pak Juli Purwoto. Jadi kalau saya sakit, Pak Edo cengeng siapin makanan. Kalau enggak kata kedokteran. Itu malaria karena penyiarnya cuma 2. Sekarang luar biasa sekali. Penyiarnya banyak, hebat. Bahkan tadi saya pas di mobil dengar katanya kita masih punya utang 200 juta dengan alat yang harganya 350 juta. Saya bilang, banyak besar sekali. Nah, Papa kita ini orangnya hebat. Dia memang betul-betul mengajarkan kita bagaimana kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, sehingga kita itu gimana ya, rasanya hidup itu enak. Nggak ada dusta, nggak ada bohong, enak pokoknya. Asal kita nurut. Nah, satu-satunya yang saya sering bikin Oma. Dan tadi juga saya kirim telepon dari orang-orang termasuk Kotoni dari Jakarta, dia bilang begini, papamu itu kalau kasih khotbah itu pelajarannya nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Tapi tergantung kita, kalau kita mau melakukannya atau tidak. Suatu saat ini, saya tahu harga pemancar itu aslinya berapa saya tahu. Tapi urusannya mau dibilang 350 juta, urusan itu, bukan urusannya saya. Ah, mami ini dia bikin pop kan namanya? Yang apa itu? Empon. Nah, waktu di sini saya biasa disuruh minum. Tapi dia waktu berapa hari kemudian dia WA. Nah, bagaimana kabar? Kamu ini kami sudah 1 minggu lebih
di suami kamu gak datang. Nah, padahal saya goda-goda yang datang itu gak datang dengan papi saja. Woi, mereka marah sama saya ini. Nah, papi ini dia pimpin betul. Mami kamu datang minum, jangan. Papi mau ke Sumega, dia harus datang. Orang tua ya saya datang. Saya ke sana, saya masuk dari macamnya. Nah, karena kami sudah karena corona kami jarang peluk aja, jarang peluk. Nggak mau peluk, terus biar lama kepala saya lihat pemancarnya. Saya foto. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, biasa bahasa orang GKI begini. Saya ini kan berjemaat di GKI, Asdim Seruni. Nah sekarang saya ini bendahara menara yang kami bangun. Jadi proyeknya itu 480 sekian juta, kami selesaikan cuma 190 sekian juta dengan melakukan kejujuran. Ingat saya, kejujuran. Saya foto pemancarnya. Nah, saya ini kan orang radio tentunya harus bergaul dengan pemancar. Tentunya kan, saya duduk asik malam-malam, saya coba review di Google. Makanya saya bilang sama jemaat saya, uang yang Bapak Ibu berikan kepada kami sebagai panitia, kami tidak akan menyetorkan satupun untuk kepentingan pribadi kami para panitia. Semuanya kami beli bahan-bahan untuk menara. Dan kalau bahan-bahan yang kami beli sekarang kami tidak bisa menipu karena ada Google. Nah, kami takut jangan sampai jemaat itu search di Google harga besi WF itu sekian baru kami lakukan sekian. Nah, majelis itu berkata kepada kami begini, jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu prinsip yang kami pakai. Jadi singkat cerita, papi panggil di pemancar, saya foto, saya tanya, dia jemaatnya Pak Niko yang penyanyi, dia bilang, oh pemancar itu dia dari Itali, yang punya dari Jawa Timur. Oh ya, itu berapa watt? Dia bilang itu sekitar 3.000 watt. Oh, kalau besar atau tidak? Dia tanya sama saya, Pak Warna, daerahnya kurang atau tidak? Saya bilang rata. Nah kalau rata apa yang beli yang besar-besar? Saya bukan supply untuk RRI, beli saja yang biasa. Apalagi sekarang zamannya sudah streaming, orang bisa dengar seluruh dunia. Jadi beli yang berapa loh? Ya kalau jalan sini ke Legari berapa? Ya sekitar 30-40 meter, cukup 100 asal betul-betul bisa bensin. Sudah singkat cerita, saya tahu harga aslinya, sudah saya bilang. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu, sudah kita bersyukur zaman sekarang itu semuanya serba gampang. Zaman saya dulu di AR, mati satu hari saja kami lari ke RRI. Kami lari kemana? Kami cari bahan. Sekarang enak, uang tak, saya bilang. Tapi saya senang. Saya suka dengan obrolan malam dengan Oman. Saya suka dengan video. Saya kasih masukan cerita suaminya luar biasa. Tapi satu yang lebih saya suka itu kalau kita dengan firman kita tidak lakukan. Makanya firman yang disampaikan oleh Papa, satu hal yang tidak mau dan kita lakukan itu adalah kalau dia menyampaikan firman kita tidak lakukan. Amin. Penutup satu. Ini utang saya punya utang sudah bertahun-tahun. Ingin menyampaikan rahasia. Kemarin kan istri saya merasa diberkati sekali dengan khotbahnya Papi. Jadi dia pulang itu yang minta maaf sama saya. Selama ini dia kan suka marah. Kalau saya kasih makan orang harus saya makan dulu marah. Jadi dia baru tahu bahwa orang lapar itu paling gampang dirasuki oleh setan. Jadi banyak sekali percobaan-percobaan yang dapat. Bukan lapar makanan, lapar uang juga bisa menakali segala cara, menghalalkan segala cara. Jadi dia berterima kasih kepada Tuhan bahwa khotbah yang Papi lakukan itu saya terapkan. Dari kami sampai sekarang jawabannya baru kemarin. Jadi di kulkas kami ini kalau malam tidak boleh ada makanan. Saya paling marah. Saya bilang panaskan kita kasih orang, panaskan kita kasih orang. Ya kita kan beliau kita lakukan ini, ya kan? Makanya beliau bilang kalau hidup pun kita jadi saksi, mati pun kita jadi legenda cerita jadi saksi. Nah kalau saya orang ajar dari sebelum saya menikah, saya menikah jangan jadi orang ajar. Makanya saya bilang sama Vido, mana Vido? Ada? Mana dulu Vido? Vido itu satu-satunya orang di yayasan besar yang berani bilang saya cok. Karena apa? Saya kan pulang ibadah, Pak Eko tahu. Kami pulang ibadah.
pulang ibadah, dia tahan saya. Sombong kamu, saya nggak tahu kalau dia lagi dikasih ojol. Tiba-tiba saya bilang sama dia, kalau kamu itu menghormati papi di depan dan di belakang dia, kamu berlaku jujur. Kalau di depan dia kamu merokok, di belakang dia kamu jangan merokok. Dia langsung bilang, "Cuk, menyesal, kamu menyesal." Banyak hal yang saya kepada saya. Saya bilang, makanya saya berkata sama diri saya banyak berterima kasih kepada papi. Saya ini manusia yang paling kurang ajar di dunia. Jujur, istri saya tahu mendengar cerita-ceritanya teman-teman saya. Kalau dia bilang, kamu begini bisa begini, tante anak apa, pokoknya dalam bidang apa segala saya kurang ajar sekali. Mulai dari narkoba segala macam pencarian blok paling rusak. Tapi ada seorang dulu. Nah, singkat cerita, saya bilang sama Fido, dia cari kesalahan saya tanya-tanya di kanan. 2019 di rumahnya Ujung saya tanya, kamu cari berita 2019 ini sampai Desember. Kau temukan saya merokok, kau temukan saya makan cuki, kau temukan saya minum, saya belikan kamu rumah dengan mobil. Dia cari, gak dapat akhirnya dia beli mobil kredit. Saya lolos, karena saya melakukan hal yang salah, ya kan? Karena saya harus cinta sama dia, saya cuma mereka berdua, mama dan papa saya. Di belakang dia saya berlaku jujur, di depan dia saya berlaku jujur, apa adanya. Yang saya pakai juga, karena saya jadi bendahara di gereja, saya berkata tidak ada dusta di antara kita. Yang saya beli barang, mereka harus tahu. Makanya saya bersama jemaat sama yang punya link, punya kenalan di Jakarta, di Jawa, untuk kami beli barang, silakan kasih tahu kami panitia, kami akan belanjakan. Itu ada keterbukaan di antara kita. Tidak ada dusta. Jadi saya berterima kasih kepada guru suami yang sekarang luar biasa. Tapi saya sempat bangga sekali, banyak sekali penyiarnya, luar biasa sekali. Udah zaman kami dulu itu hanya kayak ayo dokter A, langganan mata disuntik lah, langganan malaria. Kami juga tahu Ceni pernah juga ada mami di depan pondok itu saya berangkat ke dia, istirahat di dia. Mereka juga antar saya ke wajah mereka berdua, tapi ya saya sakit di belakang. Jadi terima kasih untuk para penyiar yang sudah melanjuti visi-visi Radio Somega yang ada di Nabire ini. Biarlah jangan bosan-bosan. Satu hal yang saya sampaikan, satu sifat yang iblis sudah hantui dalam kehidupan kita itu bosan. Saya percaya semua di antara kita itu senang dengan Somega. Saya pernah berada ke rumahnya orang, dia dengar RRI, orang biasa. Tapi mungkin kalau khotbah dia kembali. Ya mungkin ya, saya tidak akan terus. Saya pun jujur Bapak, saya opa dengan mama, saya ikut, tapi kalau saya panggil tanya mata kami masuk tidur. Tapi intinya lari ke sini, lari ke sini. Dia bertanya, yang terakhir lagi, tadi saya punya utang. Pertama kali saya bergabung di sini, dia salah satunya Pak Pensiun Pak Dede, terus siapa-siapa Pak Melgi Alonala, Pak Gestino Butubesi, yang suruh pagi-pagi untuk ambil saya. Nah, setelah saya lihat ibadah ini, pendeta besar ini 36 sekali ya, yang sudah pergi ke negara. Oh kurang lebih, karena waktu sama saya itu 34 negara. Bukan sama saya perginya, saya tahu ya 34 negara. Kalau Pak Edi kita tahu ada 1 bulan negeri. Jadi begini, hamba Tuhan ini memberikan pelajaran yang bagus. Iblis tentu tidak mau. Bapak Ibu percaya nggak di antara kita ini iblis ada? Mau lihat? Ada nggak Bapak Ibu percaya iblis itu ada? Ada nggak saya tanya? Coba buka Ayub 1 pasal. Nah kita action sedikit. Like father, like son. Sekarang ada ketua. Malu. Dia terus kapan akan bersaksi kapan ketua jangan malu. Oke kalau gitu. Oke. Dengar ya. Coba. Pada suatu hari datanglah anak-anak Papa Alexander menghadap Tuhan, berarti beribadah. Dan di antara mereka datanglah juga siapa? Iblis. Anda percaya iblis ada? Mau lihat? Nah, takut kan? Anda percaya iblis ada di situ? Apa ada yang iblis atau sudah ada iblis? Percaya kan? Loh saya akan buktikan. Dia kan sudah punya saya buktikan. Saya buktikan juga mengajar ini. Ini utang yang cukup lama Pak Ede. Cukup lama ini. Hanya saya malu begini.
Itu harus pakai. Itu cara saya untuk ulama. Itu saya berdiri. Ini padahal pelajarannya begitu terus nih. Orang kalian saya paham itu baru pelajaran yang hebat. Tapi kok begini-begini? Satu yang lebih sama. Dan kita nggak mau melakukannya. Kedua kita bosan. Kenapa kita bosan? Karena kita nggak mau cerita kepada orang lain. Saya bersyukur Mami dan Papa Alexander ini tidak melarang saya daripada di GKI. Karena saya di GKI itu, ya saya bisa jadi terang. Dan di GKI itu ngeri. Kalau kita berkhotbah kita masih begini, orang tidak mendengar kita dapat loh. Kalau kita minum, masih kita khotbah dapat loh. Jadi kita betul-betul hidup dalam kebenaran. Amin. Nah itu, kalau Anda mulai ke depan dan mulai sekarang, kalau Anda main apa? Besok ada. Kita dulu. Jangan banget. Jadi ya, ini orang hebat loh begini. Tidak gampang loh. Gereja-gereja undangannya kita banyak sekali di Bapak namanya pelajaran-pelajaran. Saya dulu sering nonton pelajaran ini bagi orang lain. Saya nggak malu. Lihat masa nama-nama sedikit. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Iblis itu coba semuanya ya nanti kalau ada yang main HP di belakang tapi lagi khotbah, bilang setan, jangan main HP. Jadi kalau yang main HP itu pikiran dan hatinya mau diambil oleh setan. Percaya atau tidak? Saya bersyukur Marta ini tidak bahagia karena anaknya bermain HP. Jadi dia bilang kenapa tidak bahagia? Saya kan nanti bisa jadi selain. Jadi konsentrasi. Demikian kesaksian dari anak salah satu anak pendeta dan Alexander yang dulu rusak sekarang jadi baik. Amin. Jadi itu semua. Mas juga siapa? Pak Peres, ada yang tanya, Peres itu yang mana? Suka suami kasih. Pak Peres sebentar. Ini namanya Peresnya. Cuma satu detik aja kesini. Nah, itu namanya Peresnya. Oke, silakan dulu. Ibu Hana ada enggak? Bukan Ibu Hana Pardede ya. Ibu Hana Kabia ya. Kemana ada? Mana? Ada Ibu Hana Kabia? Video? Oh, enggak ada. Kenapa enggak ikut? Siapa? Mata. Oh, Marta Siliman. Jadi gini, Ibu Hana ini bukan dari Kristen, orang dari Malang. Nah ini salah satu cucunya. Kemarin pagi Marta ini telepon saya. Ini dampaknya suami itu luar biasa. Nah, Marta ini salah satu cucu dari Ibu Hana itu. Saya nggak kenal. Nah, terus saya tanya, dapat nomor telepon saya dari siapa? Dari suami Oh ya. Nah, dia ini diterima di SMA YBK ya, Marta. Oke, kita cerita. Nah, ada masalah biaya. Nah, terus mana nenek? Nah, terus saya bicara dengan nenek. Ternyata pakai logat Jawa loh. Saya langsung tanya bahasa Jawa. Ibu yang jawab, iya. Saya sekian tahun di sini menikah dengan teteknya Marta ini. Saudara lalu dia cerita itu menangis. Ya udah saya dengerin, Pak, orang nangis saya cuma dengerin dulu betapa sengsaranya itu. Nah dia bilang satu-satunya hiburan dia untuk bisa hidup sampai hari ini itu suami. Itu hiburan dia. Nah, tapi radionya sering rusak. Nah, saya tanya radionya dari mana? Dia bilang dari Facebook. Saya pikir itu merek apa? Video tanya saya. Coba ulangi lagi, Facebook. Enggak tahu juga, ayo. Ternyata dari Facebook. Loh, kenapa Facebook? Ya, saya orang les bahasa Jawa ini. Dia bongkar-bongkar di situ ada radio itu, dia ngomong, enggak bagaimana masih bisa hidup, video semua gitu. Nah, kalau kamu mau cerita dulu, gimana?
Jadi semuanya itu jadi berkat yang luar biasa. Baik, satu ayat aja ini tema kita, Kejadian 11 ayat 6. Ya, saya tidak apa, cuma sharing ayat ini penting sekali. Kejadian 11 ayat 6 di ujung yang dapat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo. Ulang. Nggak sebentar. 1, 2, 3. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru bersama mereka. Mulai dari sekarang terus apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Termasuk perampok-perampok, penjahat-penjahat, pembunuh-pembunuh dan sejenisnya. Kalau mereka mau buat jahat, mereka merencana dulu atau tidak? Ini penting. Jadi kalau ada kejahatan bisa terlaksana karena mereka merencana. Kalau yang jahat membuat tidak bisa berhasil, masa yang benar merencana nggak berhasil? Jawabannya, ayo jawab. Jawabannya pasti berhasil. Nah, kesimpulannya dengan ayat ini, kalau ada di antara kita yang gagal sekian lama belum berhasil, berarti ada hal yang perlu dibereskan dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan jamin mulai dari sekarang, saya suka kalimat ini, apapun juga yang manusia yang kita rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti semuanya terlaksana. Nah, sekarang tinggal siapa yang mempengaruhi untuk kita buat rencana. Betul, siapa yang mempengaruhi untuk kita buat rencana? Saya ingin tanya, Martina, kamu ada di sini? Martina, ada video Martina? Oh, enggak. Kemarin ketemu dia, ini murid pertama kita yang di TK Anugerah di Karantumalitis. Kemarin datang ke rumah, saya bilang untuk datang. Nah, itu murid yang pertama tahun 96. Nah, dalam minggu depan ini seharusnya kita mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan. Tapi karena terjadi masalah COVID-19, maka acara itu batal. Tapi tetap kita harus akan bersyukur betapa Tuhan itu baik. Amin. Nah, saudara perhatikan. Mulai dari menara Babel, itu kata sekarang itu adalah menara Babel. Apa saja yang manusia rencanakan pasti terlaksana. Apalagi kalau kita dengan Tuhan. Nah, maka itu kuncinya. Untuk kita buat rencana, itu pasti ada masukan di benak kita. Betul tidak? Loh ya atau tidak? Untuk buat jahat pun ada yang mempengaruhi. Untuk buat baik pun ada yang mempengaruhi. Maka itu hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena dari telinga, mata, dan pikiran ini, apa saja yang masuk, maka timbullah rencana di hidup kita. Nah, maka itu pertama kali saya diberi wahyu Tuhan ayat ini itu bulan Mei tahun 83. Saya lupa tanggal. Kaget saya. Dan pertama kali saya belajar itu, saya berkata gini, Papa seharusnya. Coba mereka dengarkan ini. Seharusnya ada kata kecuali penjahat-penjahat yang membuat rencana itu jangan kena kepada mereka. Tapi apa jawab Roh Kudus hari itu? Aku sudah berikan kamu otak, aku sudah berikan kamu ide, terserah kamu memakai untuk apa. Luar biasa. Tapi mari kita lihat fakta. Kalau kita lihat fakta dunia
dunia ini lebih banyak rencana setan atau rencana Tuhan yang terlaksana dalam hidup manusia? Maaf. Jawabannya rencana setan. Karena kita lebih memberi kesempatan mereka memberi ide, memberi masukan di hidup kita. Maka itu kejahatan sering terjadi. Anak-anak, lihat ya, yang kalian ada di asrama, Pak Novi, Pak Galuh, anaknya sudah masuk semua untuk tahun ajaran baru, sudah kembali semua ke asrama. Ayo Bapak Ibu asrama, sudah semua atau masih ada yang kurang? Belum kan? Masih SD belum? SD belum. Ya, anak-anak kalian lihat ya, untuk masa depan kalian jadi apa? Tidak ditentukan siapa guru kalian, di mana kalian sekolah. Untuk kalian nanti akan jadi apa ditentukan oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu sedang rencanakan sejak engkau masih kecil, sejak engkau masih muda, itu penting sekali. Maka itu tolong para pendidik, pengasuh asrama, orang tua, berilah pengaruh-pengaruh yang benar untuk anak-anak kita supaya mereka punya rencana yang benar juga. Sebab itu semua tergantung bagaimana kita punya rencana, dan itu tergantung apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Ya, Roma 10 ayat 17 ini ayat yang terakhir. Roma 10 ayat 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu karena firman Tuhan Yesus. Ternyata gak cuma iman kepada Tuhan Yesus. Coba, saudara mau berangkat ke pelabuhan naik kapal, atau mau berangkat ke bandara naik pesawat menuju satu tempat. Itu perlu iman tidak untuk sampai ke sana? Perlu. Harus percaya dulu pesawatnya nggak rusak, kapalnya nggak rusak. Betul tidak? Misalnya saudara tahu kapalnya rusak, pesawatnya rusak, berangkat tidak? Ya pasti tidak. Nah, apa saja itu muncul karena mendengar. Nah, mendengar itu karena apa? Contoh, maaf ya, semua kita pasti pernah mengalami karena kita pernah muda, pacaran. Kalau anak muda sedang jatuh cinta, lebih nurut pacarnya atau mamanya? Wih, pintar sekali. Dulu. Betul? Nah, karena suara pacar lebih berpengaruh daripada suara orang tua, dan itu fakta. Contoh berikut, suara teman-temanmu lebih berpengaruh atau suara gurumu lebih berpengaruh? Anak-anak mau jawab ini fakta. Nah, maka itu kalian milih mulai hari ini suara siapa, iman kita dengar tentang apa, tentang siapa, penting. Nah, ketika kita mendengar sesuatu, maka timbullah iman. Jadi iman itu tak cuma di dalam Tuhan Yesus, tapi di dalam hal apa saja. Mendengar yang baik. Jadi hari ini pilihan ada di hidup kita. Kita mau gagal atau berhasil. Ya, nah, saudara banyak kita lakukan kegagalan. Dengar ya, coba renungkan sebenarnya kalimat ini. Kegagalan itu juga adalah keberhasilan. Renungkan. Loh ya, orang gagal hidup karena dia milih narkoba, itu kan berhasil. Berhasil untuk gagal. Renungkan ini. Maka itu kalau hidup saudara hari ini begitu berat, engkau berhasil untuk menikmati rasa berat itu karena rencanamu salah.
dalam hidup. Nah, biasanya manusia ini jahat sama kita. Ketika kita berhasil untuk gagal, biasanya kita pasti nyalakan orang lain. Gara-gara dia. Betul atau tidak? Ayo hari ini semua kita mulai betul-betul melihat siapa yang bicara kepada kita dan apa yang kita dengar. Maka itu penting sekali untuk kita menentukan ke depan ini mau jadi apa. Maka itu mulai hari ini pilih hanya mau dengar dari Tuhan saja. Amin. Kalau kita mau mengarahkan diri, membawa diri kita hanya mau mendengar dari firman Tuhan, hidup ini luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.